Selamat pagi, jumpa lagi dengan Pak Git. Ya, kali ini memang berita yang meresahkan warga. Berita ini memang meresahkan warga dan membuat warga gelisah gara-gara ulah Kang Deddy. Kang Deddy ini memang begitu, jadinya warga tuh jadi gelisah gitu. Kita cek videonya ya teman-teman ya. Salah satunya warga Bali. Apalah Kang Deddy ini bikin iri aja Kang Deddy Mulyadi ini di Jawa Barat itu sudah mulai kerja ya. Dampaknya sudah sampai di masyarakat kecil gitu ya. Terus punya kita punya kita ini sibuk apa ya bikin undi-undian gitu ya. Desa yang mampu mengolah sampah dapat 500 sampai 1 miliar. Itu undi-undian apa tuh? Nggak mau kerja bagaimana? Pak Gub, contoh yang di Jawa Barat Pak Gub. Aduh, udah bosen banget ini. Saya juga saya juga pingin punya gubernur kayak Kang Deddy. Pak Gub ini Pak Yan, Pak Yan. Siap Pak Yan. Ditunggu kerja nyatanya Pak Yan. Jawa Timur. Bu Kofifa, Anda sudah 2 kali menjadi gubernur di Jawa Timur. Fenomena Kang Deddy Mulyadi itu membuat kita iri, Bu. Apa sih, Bu, gebrakannya? Mulailah, Bu. Pajak seperti apa? Sekolah yang di bawah naungan provinsi gimana? Ya, lahan-lahan milik provinsi yang tidak terbengkalai seperti apa? Keterbukaan anggaran. Aduh, Bu, tuker, Bu, Jawa Barat, oke? Atau kita gabung ke Jawa Barat, Bu? Ya demikianlah teman-teman. Demikianlah keresahan warga-warga di luar Jawa Barat. Ya. Yang artinya tadi pagi ambil sampel 2 aja gitu ya, Jawa Timur dan Bali. Mereka resah, gelisah melihat kelakuan Kang Deddy ya. Yang pada intinya keresahan ini itu timbul karena kebijakan-kebijakan dibuat oleh Kang Deddy. Mereka iri, minta supaya gubernurnya melakukan hal yang sama. Artinya melakukan gebrakan-gebrakan seperti Kang Deddy gitu ya. Kemudian Pak Git lihat itu ya kalau di Jawa Tengah dalam realisasinya itu mungkin di April besok hingga Juni, nah itu juga sudah ada amnesti pajak kendaraan. Nah, salah satu cara baik mencontoh, maksudnya kalau itu baik kenapa nggak dicontoh? Ini kan kadang-kadang permasalahan gengsi ya teman-teman ya. Permasalahan gengsi tidak mau mencontoh, di sana punya program seperti itu, gini, gini, gini. Kalau baik, kenapa nggak dicontoh? Dicontohlah oleh Gubernur Jawa Tengah, ya, Pak Lutfi. Nah, ini contoh yang bagus, maksudnya mau mengakui kebaikan. Artinya kan seperti itu, beda nih. Pak Git lihat sendiri satu video yang menanyakan gitu program itu kepada Gubernur DKI Jakarta yaitu Pramono Anung. Gimana Pak DKI Jawa Barat melakukan seperti ini. Kemudian dengan akunya kalau menurut Pak Git gestur gaya tubuhnya itu Jakarta punya cara sendiri. Gengsinya tuh masih kental gitu. Jadi seakan-akan bilang kita punya Jakarta punya cara sendiri, tapi caranya nggak kelihatan. Apa caranya gitu-gitu aja gitu, nggak ada perubahan. Karena Kang Deddy ini melakukan sebuah perubahan yang drastis, yang artinya gini ya, dalam suatu wawancara juga, Kang Deddy itu menjelaskan dari suatu pertanyaan, yang pertanyaan itu bertanya, kalau nggak salah ya, itu adalah, nanti berkantornya Bapak mau di mana gitu ya. Jawaban Kang Deddy, kantor saya itu di seluruh Jawa Barat gitu, di alam semesta Jawa Barat. Dan baru kali ini si Pak Git mendengar jawaban seperti itu, yang artinya Kang Deddy juga menjelaskan kalau sekarang era digitalisasi, tanda tangan bisa tanda tangan digital ya, kemudian soal urusan kantor itu bisa diurus oleh Wagub dan lain-lain hal lah, yang intinya dia bisa
berkeliling langsung menemui warga Jawa Barat. Nah, ini perlu dicontoh gitu loh. Katakanlah pekerjaan ini seperti mandor gitu, ngontrol. Karena pada kenyataannya pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikontrol langsung oleh atasan, oleh seorang gubernur, itu kerjaannya tuh ngawur-ngawuran. Kalau boleh buat apa ya, buat salah satu literasi gitu. Zaman Ahok dulu juga seperti ini, tapi nggak se ekstrem Kang Deddy ya. Maksudnya mengontrol langsung ke bawahan, berusuhan, perlu sekali gitu. Yang mana tugas-tugas yang sifatnya administratif atau apalah tadi ya, tanda tangan, itu kan bisa dikerjakan secara digital, ada wakilnya di sana yang mempunyai, sekretarisnya juga kata Kang Deddy pinter, semuanya pinter lah, orang-orang kantor itu sebetulnya dalam sifat administrasi yang sudah dilakukan hari-hari, itu pastilah mudah untuk melakukannya, nggak begitu repot itu. Yang susah itu kan meninjau kondisi pada kenyataannya, membuat keputusan atau decision maker. Ini yang paling rumit ada di situ teman-teman. Karena melakukan suatu keputusan decision maker itu di apa namanya di lapangan, itu memerlukan satu pengetahuan tentang hukum, kedua permasalahan itu apa gitu ya. Jadi kira-kira yang lebih baik itu apa yang dilakukan. Kemudian ketiga itu berani memutuskan, karena sebuah keputusan belum tentu disukai oleh semua orang. Pasti ada yang nggak suka. Sekarang contohnya Kang Deddy ya melakukan manuver-manuver seperti ini. Ada juga pihak-pihak yang nggak suka. Wajar lah. Jadi kita itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Itu tidak mungkin. Karena pasti ada orang-orang yang tidak suka. Tapi dalam hal ini, Pak Agit mengajak teman-teman, terutama fans Kang Deddy Mulyadi, itu berpikirlah tetap secara logika, jangan fanatik-fanatik amat gitu ya. Kalau memang Kang Deddy harus dikritik, kritik gitu. Jangan terus kalau Kang Deddy melakukan kesalahan atau apa malah didiemin, yang artinya nanti membuat Kang Deddy juga terjerumus dalam kesalahan tersebut. Seperti misalnya Pak Agit ya, yang Pak Agit kritik kemarin ke Kang Deddy kan soal intoleransi umat beragama yang kemarin terjadi di Arca Manik dan di Garut gitu ya. Yang satu orang lagi ibadah Rabu Abu di demo, yang satu lagi ya sebagai oknum preman lah kalau menurut Pak Agit. Kedoknya ormas, tapi itu oknum preman yang melakukan sweeping terhadap warga yang sedang makan di bulan puasa. Dalam kasus tersebut, pada saat ormas yang khususnya yang di Garut ya, yang ormas itu dipanggil oleh bupati dan terjadi dialog di situ, Kang Deddy langsung mestinya, maksudnya langsung, walaupun nggak bisa ke sana, adalah online gitu, bicara online, karena kasusnya ini sudah menjadi konsumsi publik nasional gitu. Kang Deddy ini butuh menurut Pak Agit, jadi untuk menekan tindakan intoleransi nantinya di Jawa Barat. Yang sudah kita kenal memang Jawa Barat termasuk banyak kasus-kasus intoleransi. Kalau sampai tidak ada kritikan, yang artinya nanti kita cinta Kang Deddy itu fanatik dan terlalu fanatik ya, ini juga bahaya. Jadi nggak ada kesalahan yang perlu dikritik dari Kang Deddy. Nah, ini yang maksud Pak Agit seperti itu. Suka boleh gitu, tapi jangan berlebihan dan tetap kontrol diri gitu. Tetap pasang diri, jaga diri, dan lihat gitu, lihat kerja nyatanya seperti apa. Kalau soal pencitraan ya, di era ini, di era globalisasi lah, katakan semua apa namanya kerjaan itu bisa di-upload lewat channel YouTube, TikTok dan segala macam. Itu udahlah, memang harus seperti itu gitu pencitraan. Kalau yang sampai gagal membuat pencitraan, nah itu yang perlu dipertanyakan. Kenapa mereka tidak menggunakan media-media sosial ini untuk melakukan pencitraan? Memang zamannya sekarang adalah politik pencitraan. Tapi lihat realisasinya dalam kerjaan gitu. Bukan sekedar pencitraan nggak ada hasilnya. Kalau dengan pencitraan itu ada hasilnya, oke itu menurut Pak Agit. Dalam arti kita juga menilai dengan logika, jangan
terjerumus kepada hal-hal sifatnya fanatik ya, fanatik terhadap politik, fanatik terhadap agama, ini berbahaya semua. Oke teman-teman, kita ambil kesimpulan yang artinya begini. Jadi warga-warga itu resah. Warga yang resah ini bukan warga Jawa Barat, tapi warga di luar Jawa Barat ini resah. Kenapa sampai nggak dapat kebijakan-kebijakan seperti Kang Deddy? Sebetulnya bukan Kang Deddy-nya ya permasalahannya. Permasalahannya adalah kebijakan. Kan mereka ngomong juga ya. Intinya ngomong curhat ke gubernur-gubernurnya bahwa mereka butuh kebijakan-kebijakan seperti Jawa Barat yang akhirnya yang ditujukan ke Kang Deddy. Jadi inti cerita ini tadi adalah bukan Kang Deddy-nya, tapi kebijakan yang dibuat Kang Deddy. Itu pertama. Yang kedua, teman-teman para pendukung Kang Deddy ya, tetaplah berpikir dengan logika. Kalau Kang Deddy ada kesalahan, harus kritis. Kritis yang sifatnya membangun gitu ya. Nah, artinya ini juga buktinya kita care terhadap Kang Deddy, enggak semau kita gitu, apapun yang Kang Deddy kita dukung. Ini nanti jadi ada seperti fanatik buta gitu, nggak ngerti apa-apa, yang mana harus didukung, yang mana harus dikritik itu kita harus jelas tahu. Jadi ada koridor-koridornya. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.